Baik, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini jumpa lagi kita di Vlog Sejarah. Hari ini saya bersama dengan anak-anak dari MPK periode 2024-2025. Hari ini saya ingin berdiskusi terkait dengan posisi mereka di kelembagaannya, apa yang mereka lakukan, seperti apa tantangannya, dan solusi-solusi yang mereka lakukan selama ini. Sebelum itu, siapa namanya? Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cila Gracia. Posisi saya di MPK sebagai Koordinator Dewan Pertimbangan periode 2024-2025. Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Syifa Fadia Mahya. Saya di MPK sebagai Koordinator Dewan Pengawasan periode 2024-2025. Oke. Nah, posisi kalian di lembaganya bagi saya itu sesuatu yang strategis. Nah, kira-kira bisa enggak sebelum kita lanjut ini kalian ceritakan secara singkat saja apa PJ kalian di lembaga MPK? Mungkin saya mulai dari Cila dulu. Oke. Baik, kalau saya sendiri itu sebagai Koordinator Dewan Pertimbangan yang dimana Koordinator Dewan Pertimbangan ini memiliki tugas mengeluarkan surat peringatan kepada pengurus yang melakukan beberapa pelanggaran yang berat di dalam sebuah kepengurusan. Oke, kalau untuk Dewan Koordinator Pengawasan, di mana pengawasan ini seperti namanya itu mengawasi, di mana seperti kayak contoh seperti ada yang anggota yang nyeleneh seperti bajunya atau kelakuannya atau mungkin tindakan yang tidak sopannya, disitulah koordinator dan anggotanya pengawasan itu bakalan bertindak karena sudah melihat apa yang dilihat waktu selama dia mengawasi anggota-anggota OSIS maupun MPK. Ya, strategis ya posisi kalian di lembaga. Artinya kalian adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya kepengurusan dari MPK maupun OSIS. Iya. Berbicara soal keputusan nak yang kalian sudah ambil selama ini, kira-kira apa keputusan yang paling populer yang pernah kalian ambil? Kalau dari Siva gimana? Keputusan populer yang sudah saya ambil itu contohnya seperti ada yang anggota yang mungkin ada pelanggaran dan di situ kita sebagai dewan pengawasan pasti bakalan bertindak lebih terlebih dahulu sebelum dewan pertimbangan di mana karena pengawasan itu pasti yang lebih duluan menangani sebelum ke pertimbangan karena kalau semisalnya langsung ke pertimbangan bakalan itu berat ceritanya karena pasti langsung dapat SP. Jadi di sini kita bakalan tegur biasa seperti dahulu. Kita lihat dulu apakah dia berubah atau tetap kekeh terhadap pelanggaran yang dia lakukan. Iya. Kalau dari Sila gimana? Tentunya seperti yang sudah Syifa jelaskan tadi, kalau pengawasan dan pertimbangan itu berdampingan, Ki. Jadi, di mana sebuah dalam kepengurusan terdapat anggota yang melakukan pelanggaran, tentunya akan ditindaki terlebih dahulu oleh pengawasan. Setelah itu diambil alih oleh pertimbangan, yang dimana keputusan terakhir dan paling populer diambil oleh pertimbangan adalah tentunya mengeluarkan surat peringatan, yang dimana kalau dari pengawasan sudah melakukan peringatan sebanyak 3 kali dan pengurus tetap melanggar atau tetap melakukan kesalahan yang sama, maka dari itu pertimbangan punya tugas dan tupoksi mengeluarkan surat peringatan. Oke. Baik. Menarik ya bahwa sebelum pertimbangan mengambil keputusan harus melalui pengawasan terlebih dahulu, yang dimana di pengawasan punya 3 langkah, SP1, 2, sampai 3. Kalau tidak diindahkan diserahkan ke pertimbangan untuk mengeksekusi, begitu ya. Oke. Kapan terakhir kali kalian menggunakan posisinya untuk mengambil keputusan dalam keperluan kemarin?
Iya. Saya mungkin mulai dari siapa dulu nih? Bisa sama jawabannya, Pak. Oh, sama Ji. Berarti Semarang saja. Dari siapa dulu? Nah, oke, silakan. Eh, apa tadi? Itu juga mendelapan. Apa tadi? Lupa ya. Keputusan Iya. terakhir kali kita Terakhir kali gunakan. kalian menggunakan posisi dan mengambil keputusan. Terakhir kali itu pada saat ada anggota dari OSIS maupun MPK yang mungkin harus untuk dikeluarkan ya. Jadi di situ memang agak langsung kita tegas karena emang dari awal dan sampai akhir tetap tidak ada perubahan padahal sudah ditegur mulai fisik itu maksudnya seperti push up bukan yang bukan yang kasar ya. Terus untuk lisan juga sudah terus sampai MPK dan ketua OSIS juga turun menangani anggota tersebut. Jadi mungkin keputusan yang terakhir itu keluarkan ada anggota yang dikasih keluarkan. Iya. SP juga sudah pernah dikasih begitu? Iya. SP sampai SP2 Pak waktu itu. Terus kami di MPK OSIS ini punya DPO. DPO itu di mana disebut sebagai Dewan Penasihat Organisasi. Kami berkonsultasi dengan DPO-nya kami bagaimana terkait anggota ini karena berbagai teguran sudah diberikan, tapi dia tidak bisa kontrol dirinya sendiri. Jadi bahkan untuk pihak sekolah saja sudah bisa dibilang menyerahmi dengan ini anak. Jadi kami juga berkonsultasi dengan DPO kalau kami merasa bahwa posisinya memang dia bisa jadi gantikan di dalam OSIS. Kenapa tidak dia diberhentikan karena sudah dari awal kami kasih peringatan tapi tetap seperti itu. Jadi keputusannya kami ya mengeluarkan dia dari kepengurusan. Oke. Baik. Betul. Jadi keputusan yang diambil kemarin sudah melalui berbagai pertimbangan, tidak diambil secara sepihak dan ya seorang pemimpin ya memang harus tegas, harus kayak gitu. Seorang pemimpin harus siap dikritik dan dia tidak selamanya akan berada di posisi kenyamanannya begitu ya. Saya kira itu keren demi menjaga nama baik lembaga kita ke depan. Gini nak, dari semua pertimbangan yang kalian ambil, kalian pasti bagaimana dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang kalian ambil itu sudah tepat, gitu. Dari Cila mungkin? Tentunya saya juga mengikuti Pak terkait peraturan-peraturan yang ada di lembaga saya. Saya melihat apakah di dalam peraturan yang ada di lembaga saya ini betul-betul dia langgar sepenuhnya, dan setelah itu saya berkonsultasi dengan para pengurus inti dan ketua umum. Betulkah kalau ketika saya mengambil tindakan ini itu tidak menyalahgunakan peraturan dan ketentuan yang ada di dalam kepengurusannya kita, apakah betul-betul sesuai dan tidak ada yang misalkan saya ambil sendiri keputusanku Pak, tapi ternyata di lembagaku itu tidak cocok tidak bisa ambil keputusan seperti itu. Jadi tentunya pastinya saya berkoordinasi dulu dengan teman-teman pengurus dan ketua umum. Kalau dari saya itu saya melihat dulu apakah memang mereka ini di dalam organisasi ini penting atau tidak, karena percuma juga kalau misalnya kita keluarkan padahal dia tuh cukup berguna atau bisa dibilang cukup punya hal yang besar untuk organisasi. Namun selama yang kita hadapi ini bisa dibilang kita bisa tangani atau kita bisa tutupi hal tersebut. Jadi kita juga tidak segan untuk mengeluarkan. Makanya bisa dibilang kita juga ini tidak menyesal ataupun ya langsung lah seperti itu. Ya, saya bisa tangkap maksud dari setiap pertimbangannya bahwa betul kalian sudah melakukan sebagaimana tugas dari keputusan-keputusan yang kalian ambil, bahwa tidak sembarang mengeluarkan keputusan, harus ada koordinasi baik sesama kalian sebagai pengawas dan pertimbangan maupun kepada ketua, baik ketua MPK maupun ketua OSIS. Nah baik, ini
terakhir nak. Ya. Kalau semisal kalian bisa kembali ke awal masa jabatan kalian, kira-kira apa yang kamu ingin ubah? Ya. Dari siapa dulu? Dari Cila, silakan. Kalau dari saya sendiri itu Pak, tentunya saya bakal dari awal lebih mungkin lebih rangkul lagi pengurusku, apalagi saya dipertimbangkan punya anggota dan mungkin itu bisa menjadi juga kesalahan terbesarku selama kepengurusan, saya tidak rangkul dan tidak berkoordinasi baik dengan anggotaku. Jadi saya mau, kalau saya bisa kembali ke awal periode, saya mau rangkul dan bisa lebih terbuka kepada pengurus maupun anggotaku supaya jika suatu waktu mereka punya masalah, mereka hendak sembunyikan Pak dan bisa berkoordinasi dengan saya sehingga ini masalahnya bukan menjadi bebannya sendiri, tetapi kita bisa sama-sama cari jalan keluarnya dari itu masalah. Oke. Dari Siva gimana? Kalau dari saya itu saya lebih mau saya peka terhadap situasi kondisi apa yang telah terjadi sama semua anggota-anggotaku maupun teman-teman yang lain dalam organisasi, karena kalau semisalnya kita bisa mengerti dan peka terhadap apa yang dirasakan mereka, kita pasti bisa dapat jalan keluarnya. Kita juga bisa dapat apa yang hal yang mereka susah menurut diri mereka. Jadi kita bisa membantu walaupun di dalam organisasi itu ada bentuk profesional, tetapi kita juga pasti ada bentuk kekeluargaan. Jadi di situ bisalah mereka buat menganggap kita ini rumah gitu, seperti bisa terbuka lagi kepada kita. Jadi semua begitu. Saya juga pasti jujur mau lebih terbuka ya. Oke. Keren ya, keren. Memang sebagai seorang pemimpin, sederhana yang saya tahu bahwa seorang pemimpin tidak hanya melihat apa yang dia bisa, tetapi dia harus menyadari apa sih kelemahan yang ada di dalam dirinya, supaya di dalam pelaksanaan organisasi ke depan, mereka saling melengkapi. Iya. Dan tentu keputusan-keputusan yang diambil tepat sasaran dan dilihat dari apa yang seharusnya kita berikan. Sekira itu yang bisa kita perbincangkan hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu kembali di tema-tema vlog yang lebih keren lagi dari hari ini. Sekira terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.